Perkenalkan, nama saya Ria Forledis Lumbantobing dengan NIM A21010004. Saat ini, saya akan membahas mengenai tugas mandiri perekonomian Indonesia untuk sesi 9. 1. Menurut Anda, investasi apa yang paling menarik dan layak untuk dijalankan? Jelaskan. Jawab, menurut saya, investasi saham, properti, reksadana, emas, dan obligasi merupakan pilihan yang menarik dan layak untuk dijalankan. Mengapa demikian? Karena saham menawarkan potensi imbal hasil tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Sementara properti cenderung nilainya meningkat dari waktu ke waktu dan dapat memberikan penghasilan pasif. Sementara reksadana cocok bagi investor pemula karena diversifikasi portofolio yang dimiliki dan dikelola oleh ahli. Emas dianggap sebagai aset safe haven yang stabil nilainya. Sementara obligasi memberikan imbal hasil tetap dan relatif aman. 2. Jelaskan pengertian investasi dan tujuan seseorang melakukan investasi. Jawab, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan melibatkan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan tujuan memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Adapun tujuan seseorang melakukan investasi antara lain: 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. 2. Mengurangi risiko inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak. 4. Potensi penghasilan jangka panjang. 3. Jelaskan secara singkat mengenai dasar-dasar keputusan investasi. Jawab, dasar-dasar keputusan investasi terdiri dari 3. Yang pertama, tingkat retur. Retur yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara retur yang diharapkan dan retur yang terjadi. Retur yang diharapkan merupakan tingkat retur yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan retur yang terjadi atau retur aktual merupakan tingkat retur yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Yang kedua yaitu tingkat risiko. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan retur aktual yang berbeda dengan retur yang diharapkan. Secara spesifik, mengacu pada kemungkinan realisasi retur aktual lebih rendah dari retur minimum yang diharapkan. Retur minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai retur yang disyaratkan. Yang terakhir, 3, yaitu hubungan antara tingkat risiko dan retur yang diharapkan. Demikian jawaban tugas mandiri saya untuk perekonomian Indonesia di sesi ke-9 ini. Terima kasih.